Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mela Selung. Hai. Video kali ini kita bahas majikan mana sih yang paling enak itu antara Cina, India, Malai, bule. Kalau masalah bos itu enaknya yang mana sih? Antara Cina, India, Malai sama bule itu ada 4 ya kriteria di sana. Ya tahu sendirilah namanya kerja ngikut orang pasti ada enak dan enggak enaknya, senang dan enggak senangnya, pasti ada yang enggak selamanya senang terus. Ya alhamdulillah kalau misalnya keberuntungan kalian itu teman-teman enak terus ya, amin. Alhamdulillah, semoga nular ke teman-teman terutama saya gitu. Selama kerja di sini itu kan Cina ya kayak gitu, enak nggak enak pasti ada gitu. Yang katanya kalau orang lokal Melayu sini itu gini gitu belum tentu juga ya guys ya, karena keberuntungan kita. Teman saya bosnya Melayu pun juga enak kayak keluarga sendiri, sampai berapa tahun itu kerja dia lebih dari 15 tahun ya, alhamdulillah. Dia seperti keluarga sendiri, seperti anak ya, seperti saudara kandung ya, seperti kakak atau adik gitu kan. Kalau bos India ya mungkin terkenalnya gitu kayak gitu ya. Ya enggak juga sih gitu, jarang makan nasi gitu kan. Teman-teman ngeluhnya ke situ. Ya ada enaknya ada enggaknya pastilah. Ya tergantung kita, mungkin untuk pertama masuk harus tahan ya. Kalau misalnya di kampung dulu pagi siang malam itu nasi, nyampe di sini mungkin 1 hari ketemu nasi gitu. Ya kita harus, jadi mungkin masih banyak penyesuaian, menyesuaikan orangnya juga, menyesuaikan makanannya juga, menyesuaikan pekerjaannya juga. Majikan bule enaknya itu mungkin agak gimana ya, every Sunday mungkin off, ada liburnya, public holiday juga. Mungkin kalau biasanya kalau bule itu kan suka party ya, kalau orang bule gitu, angmu gitu. Ya tergantung, karena saya sendiri majikan Cina pun juga doyan party. Gaji tergantung majikan, makan ya tergantung majikan, baik enggaknya majikan ya tergantung majikan juga. Nasib kita di sini semua ya tergantung kita sama tergantung majikan baik enggaknya. Intinya kunci utama itu tadi, kalau misal kita kerja jadi TKW kayak gini ya, mungkin kunci utamanya itu sabar. Kalau ditanya majikan mana yang paling enak, saya kurang tahu pastinya. Semua majikan tuh di sini enak, itu tergantung temen-temen yang ngejalaninya ya kan. Kalau misal kalian kerja nggak begitu gimana ya nggak enak. Kalau kita kerjanya dibuat slow, happy gitu ya enak. Ikut orang Cina ya emang pasti itu ya babi itu pasti kita ya emang megang, masak pun juga iya kayak gitu kan. Ya tergantung lah, karena orang Cina pun juga ada yang vegetarian, nggak makan daging sama sekali. Misalnya majikan bule itu kalau mereka pulang ke negara dia, ya udah kita terima, satu kita ngikut dia atau kita transfer ke agensi, 3 kita pulang ke Indonesia. Nah itu 3 pilihan. Kalau misalnya kita cari yang expat ya, bukan lokal Singapura, itu kita harus terima itu tadi 3. 1 pulang ke agensi, 2 ngikut dia ke negaranya, 3 kita pulang ke Indonesia. Kita harus ready ya, kita harus siap gitu terima. Nah itu kalau yang bukan lokal. Kalau yang lokal ya itu tadi mungkin gimana ya, kerjanya misalnya kita jaga nenek gitu, terus kita disuruh kerja ke rumah anaknya, atau kita kerja di rumah anaknya, kita disuruh kerja ke rumah emaknya kayak gitu. Pasti kalau lokal itu hampir ya. Untuk sekarang ini kan MOM itu mantau kita tuh kerja berapa rumah kayak gitu. Kalau misalnya ketahuan kita kerja lebih dari 1 rumah ya nggak boleh, pasti majikan kena denda juga. Dan kita kalau misalnya kita dibayar apa enggak, kita kerja di rumah lain, kita MOM tahu kita dibayar, ya udah kita dikasih uang, ya udah kita juga bakalan kena sanksi ya.
mungkin kita dipulangkan kayak gitu, atau juga denda. Dibuat teman-teman mana yang enak majikan, Melayu, Cina, India, atau bule yang mungkin udah pengalaman Cina, Malay, udah masuk ke Angmo. Jadi mungkin jawabannya juga ya itu tadi lah, karena kan tergantung temen gitu kan. Kalau temen udah ngerasain ikut ini ya temen yang bisa menjawab gitu. Kalau bisa sih cari pengalaman kayak gitu. Kalau saya pengalamannya Cina ya udah Cina gitu, karena aku juga nggak mau ribet, nggak mau pusing gitu. Kalau ditanya mana yang enak, nggak bisa jawab kalau sebelum teman-teman itu masuk ke rumah majikan tersebut gitu. Kalau teman-teman udah masuk di situ, udah kerja, udah tahu posisinya gimana, situasinya gimana, kondisinya gimana, itulah baru bisa jawab gitu kan. Kayaknya kalau ikut orang itu nggak ada enaknya deh, beneran nggak ada enaknya. Pasti enak nanti nggak enak, enak nanti sedih, senang, duka, ya kayak gitu bolak-balik kayaknya. Ya pokoknya kunci utama itu sabar ngikut orang ya. Kita nggak selamanya di sini, enak nggak enak kita yang jalanin, teman-teman yang jalanin gitu kan. Mana yang situasi, kondisi, atau gimana cara kerjanya yang enak, udah lanjutin aja, jalanin aja, sabarin, kuatin sampai selesai, sampai kamu bener-bener capek, sampai kamu bener-bener nggak kuat lagi, sampai kamu bener-bener lelah ya, sampai kamu bener-bener bosan gitu. Semangat terus, pokoknya saya doakan terbaik buat teman-teman ya yang lagi proses di Indonesia. Semoga cepat prosesnya. Yang udah di sini, udah kerja, yang udah masuk ke rumah majikan kayak gitu, pokoknya semangat selalu, sukses selalu, sampai teman-teman bisa gapai keinginan kalian semua, bisa bantu keluarga juga. So terima kasih banyak ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, karena manusia memang gak luput dari dosa, gak luput dari salah ya guys ya. So thank you so much for watching my video. Salam sukses, salam sehat, and see you for next video. Bye bye.